Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu penilai sertifikasi dosen tahun 2025. Perkenalkan, saya Asirah Yulia Agustina. Saya merupakan salah satu dosen di Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, program studi ekonomi syariah. Video ini dibuat sebagai persyaratan dalam pengajuan sertifikasi dosen tahun 2025, yaitu tentang pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKTPT dalam bidang pengajaran. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan mata kuliah yang saya ampu, yaitu Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan Syariah ini merupakan salah satu mata kuliah wajib pada program studi ekonomi syariah dengan bobot 3 SKS dan ada di semester 3. Pada mata kuliah ini diharapkan dapat memberikan kemampuan kepada mahasiswa untuk mengetahui gambaran yang lebih komprehensif tentang bank dan lembaga keuangan syariah, memiliki pengetahuan yang baik dan landasan filosofis, serta beberapa teori tentang bank dan lembaga keuangan syariah, serta memahami, menginternalisasi, dan mampu menjelaskan akad-akad yang ada di bank dan lembaga keuangan secara baik dan benar. Pada pembelajaran bank dan lembaga keuangan syariah ini menggunakan metode delivery, interaction, and assessment, yaitu di mana dosen menyampaikan materi pembelajaran secara jelas dan terstruktur pada mahasiswa. Setelah itu dosen mendorong adanya interaksi antara dosen dan mahasiswa melalui proses tanya jawab, diskusi, ataupun kegiatan kelompok. Dan yang terakhir adalah proses assessment atau penilaian terhadap hasil belajar mahasiswa melalui berbagai cara, melalui presentasi, tugas, ataupun kuis. Deskripsi mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan Syariah ini memberikan pemahaman yang mendalam tentang perbankan syariah serta lembaga keuangan syariah lainnya yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Mahasiswa akan mempelajari konsep, prinsip, dan praktek operasional pada bank dan lembaga keuangan, serta mempelajari tentang perbedaan antara bank konvensional dan bank syariah itu sendiri. Dan yang terakhir, mahasiswa juga akan mempelajari tentang produk dan layanan yang ditawarkan serta regulasi yang mengatur operasional baik dalam bank syariah maupun pada lembaga keuangan lainnya. Pada mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan Syariah ini memiliki capaian pembelajaran lulusan atau biasa disebut dengan CPL yang memiliki 4 aspek, yaitu sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus, dan pengetahuan. Dalam capaian pembelajaran prodi ada KU1, yaitu mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, inovatif dalam konteks pengembangan dan implementasi ilmu ekonomi dan keuangan syariah yang memperhatikan nilai-nilai humaniora dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah. KK4-nya mampu menganalisis sistem ekonomi konvensional dan mengkaji perbandingan antara sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi konvensional. Adapun capaian mata kuliah ada M1, yakni mampu memahami, menginternalisasi, dan menjelaskan teori-teori bank dan lembaga keuangan syariah secara baik dan benar. M2, mampu mempraktekkan langsung ilmu bank dan lembaga keuangan syariah ke dalam praktek nyata dan teori sekarang telah dipelajari. Dan M3-nya, mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep dasar, fungsi, dan tujuan dari lembaga keuangan syariah, serta mampu menganalisis kasus-kasus yang berkaitan dengan lembaga keuangan syariah. Adapun beberapa pokok pembahasan yang akan dikaji. Pokok pembahasan yang pertama adalah konsep dasar dari ekonomi Islam. Pembahasan yang kedua tentang peran dan fungsi dari lembaga keuangan syariah.
Materi yang ketiga adalah karakteristik dan prinsip operasional dari lembaga keuangan syariah. Materi keempat adalah uang, bunga, dan riba. Materi kelima adalah bank syariah. Materi keenam adalah produk-produk pada perbankan syariah yang meliputi ada produk tabungan deposito, lalu ada yang ke-7 adalah pembiayaan murabahah, salam, dan istisna. Yang ke-8 adalah pembiayaan ijarah dan ijarah muntahiyah bitamlik. Yang ke-9 adalah asuransi syariah, dan yang ke-10 adalah pegadaian syariah, dan yang ke-11 adalah tentang lembaga ziswaf, meliputi zakat, infak, sodakoh, dan wakaf. Dan yang ke-12 adalah review artikel terkait dengan pembelajaran di mata kuliah bank dan lembaga keuangan syariah ini. Selanjutnya, untuk mengukur kemampuan mahasiswa secara objektif dalam menerima materi pembelajaran, saya menggunakan beberapa indikator. Yang pertama adalah dari aspek kehadiran. Aspek kehadiran ini mempunyai bobot 20%, lalu ada tugas yakni 10%, keaktifan 10%, UTS 25%, dan UAS memiliki bobot yang lebih besar yakni 35%. Sehingga total akumulasinya menjadi 100%. Demikianlah aspek yang saya terapkan dalam pembelajaran di mata kuliah bank dan lembaga keuangan syariah. Metode yang digunakan dalam mata kuliah ini yang pertama adalah discovery learning, yang kedua adalah presentasi, selanjutnya adalah case study, dan yang terakhir adalah problem based learning itu sendiri. Selanjutnya saya akan menampilkan cuplikan proses pembelajaran secara luring pada mata kuliah bank dan lembaga keuangan syariah yang saya lakukan di dalam kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Teman-teman semuanya, gimana kabar hari ini, sehat? Alhamdulillah sehat Ibu. Alhamdulillah banget ya, terlihat dari badannya yang semakin melebar, jadi menunjukkan sehat. Bukan begitu Mas Maung? Baik teman-teman semuanya, pada pagi hari ini kita bertemu kembali di mata kuliah bank dan lembaga keuangan syariah. Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, kita awali dengan berdoa dulu. Semoga dengan doa Allah memudahkan kita dalam mengkaji ilmunya. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. Amin, teman-teman semuanya. Sebelum kita mulai perkuliahan, maka kita akan presensi dahulu ya teman-teman ya. Presensi kita akan dilakukan dengan DC Anas masing-masing, atau kalian bisa menggunakan gawe kalian untuk scan barcode. Yuk, Mas Indra. Siapa itu namanya? Rizky. Mukanya mirip sama Indra ya. Ayo Mas Wahid, bisa teman-teman yang belum scan barcode untuk presensi dahulu di mata kuliah kita. Sudah? Sudah ya. Baik teman-teman, sebelum kita mulai, mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan Syariah sudah memasuki di pertemuan ke-10. Jadi kita memasuki chapter 10, yaitu tentang pembiayaan, murabahah, salam, dan istisna. Sebelum kita mulai di tema baru, maka kita akan mereview perkuliahan di minggu kemarin. Mungkin teman-teman ada yang pengen menyampaikan ringkasan dari perkuliahan minggu lalu? Saya Bu. Oke. Minggu lalu kita membahas tentang fungsi bank, tentang lembaga intermediari atau lembaga perantara bagi surplus
Bagi astagfirullahaladzim, maaf. Oke. Saya lupa tadi. Bagi yang surplus modal ke defisit modal. Oke, terima kasih Mbak Nisa. Benar sekali ya, teman-teman, minggu lalu kita sudah belajar tentang fungsi bank sebagai lembaga intermediary. Jadi teman-teman, antara bank syariah dan bank konvensional itu sebenarnya sama saja. Tapi dari sisi apa? Sisi fungsinya. Jadi fungsinya itu sebagai lembaga intermediary, sebagai lembaga perantara antara yang khususnya dia akan menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana dari masyarakat. Menghimpun dananya berupa apa? Ayo. Tabungan, betul, sama deposito. Kalau tabungan deposito dia biasanya pakai akad wadiah atau mudorobah. Nah, pada siang hari ini kemarin kita sudah lihat dari produk penghimpunan dananya, sekarang kita melaju ke produk pembiayaannya. Kenapa harus ada pembiayaan? Karena kalau suatu bank hanya bisa menghimpun dana saja, jadi dia cuma bisa menghimpun dana tapi nggak bisa menyalurkan, maka bisa dianggap bank ini kurang sehat. Kayak gitu. Jadi dia bisa menghimpun juga bisa menyalurkan. Begitu teman-teman. Nah, salah satu pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah itu adalah pembiayaan murabahah, salam, atau istisna. Apa itu pembiayaan murabahah? Jadi teman-teman, di bank syariah itu ada pembiayaan baik atau jual beli. Jadi yang dipakai itu adalah akad jual beli. Jual beli itu meliputi ada murabahah, salam, dan istisna. Mata kuliah ini teman-teman punya capaian pembelajaran mata kuliah CPLMK. Yang pertama adalah M1, mampu memahami, menginternalisasi, menjelaskan teori-teori bank dan lembaga keuangan syariah yang baik dan benar. CPLMK yang kedua adalah mampu mempraktekkan langsung ilmu bank dan lembaga keuangan syariah ke dalam praktek nyata teori yang dipelajari. Yang ketiga adalah mengintegrasikan ilmu yang telah didapatkan ke dalam kasus-kasus dunia nyata. Nah, nanti setelah kita diskusi, setelah menyampaikan materi akan dilanjutkan dengan case study. Nanti kalian berdiskusi tentang problematika yang dihadapi oleh lembaga keuangan syariah, khususnya bank syariah. Yang terakhir adalah mampu membaca hal-hal yang terjadi dalam dunia perbankan dan lembaga keuangan syariah dan mengaitkan dengan teori yang telah dipelajari. Jadi ketika ada sinkron nggak, ada mix nggak antara prakteknya dan teorinya, sama apa beda sih gitu? Atau cuma labeling syariah saja kan, seperti itu. Pembahasan kita yang pertama adalah pembiayaan murabahah, yang kedua adalah pembiayaan salam, dan yang ketiga adalah pembiayaan istisna. Jadi pagi hari ini kita hanya fokus di pembiayaan di jual belinya saja, karena masih ada syirkahnya, masih ada pembiayaan jasanya, ijarohnya, dan lain sebagainya. Jadi kita fokus ke pembiayaan jual belinya saja. Pembiayaan murabahah. Materi ini juga kalian bisa akses di akun @link dan si Anas masing-masing ya teman-teman ya. Jadi materi setelah ini kalian bisa baca berulang di si Anas kalian masing-masing. Murabahah. Apa itu murabahah? Murabahah itu adalah akad jual beli di mana harga pokok ditambah dengan margin keuntungan. Jadi kalau kita contohnya Mas Maung pengen beli laptop ya Mas Maung ya, datanglah ke bank syariah. Harga laptopnya 10 juta. Maka bank akan menyampaikan, di sini butuh transparansi. Bank akan menyampaikan harga pokoknya 10 juta ditambah marginnya 2 juta. Maka totalnya 12 juta. Banyak orang yang menganggap, loh kok ada penambahan? Di bank konvensional minjem 10 baliknya juga 12. Ini di bank syariah kok minjem 10 baliknya 12. Ternyata sama aja. Itu bagi orang awam. Tapi di sini karena dia pakai akad jual beli teman-teman. Jual beli, kata Allah, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi jual beli itu boleh. Contoh Mbak Inopa. Mbak Inopa hadir nggak pagi ini? Oke, Mbak Inopa. Mbak Inopa pengen jualan gamis nih. Harus beli gamis di pasar Tanah Abang.
Perjalanan dari Bogor ke Tanah Abang itu butuh naik KRL, nanti nyampe sana butuh makan, butuh minum, butuh transport, akomodasi dan lain sebagainya. Beli gamisnya harga 100.000 kan nggak mungkin Mbak Inopa akan jual di harga 100.000 juga kan? Pasti dijualnya berapa? Akan ada kenaikan karena ada biaya-biaya yang dikeluarkan. Dijual 150.000, ada kenaikan 50.000, itu boleh nggak? Boleh, karena wa ahalallahul bai'a wa harrama riba. Jadi hak jual beli itu boleh. Nah, akad murabahah ini merupakan akad jual beli. Jadi itu adalah marginnya itu adalah dari jual beli. Jadi kalau teman-teman nggak cocok nih, kalau di pasar nggak cocok harga, boleh nawar kan? Boleh, termasuk murabahah. Jadi kalau teman-teman nggak cocok dengan margin, teman-teman bisa menawar kepada bank sampai ketemu di titik antarol dimingkum atau titik keikhlasannya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi kalau ini contoh yang saya pakai adalah dia ingin membeli motor seharga 20 juta dengan pembiayaan murabahah. Maka ada harga pokoknya, lalu ada marginnya sekitar 3 juta, 23 juta, lalu dibagi 12 bulan selama 1 tahun. Itu adalah contoh dari murabahah. Sekarang kita pergi ke akad salam. Jadi ada akad salam, ada akad istisna. Sebenarnya keduanya ini hampir serupa tapi tak sama. Yaitu akad jual beli di mana pembeli membayar di muka secara tunai, sedangkan barang yang diserahkan oleh penjual di kemudian hari. Jadi dibayar di depan, barangnya di kemudian hari. Syaratnya apa? Salam dan istisna ini punya karakteristik khusus, yaitu barangnya bersifat PO. Jadi harus barang by pesanan. Nanti kamu tentukan dulu nih, bentuknya seperti ini, warnanya kayak gini, seperti itu. Jadi sudah berupa pesanan. Contohnya seorang pedagang itu memesan 1 ton beras kepada petani dengan membayar lunas 10 juta di awal, beras akan dikirim di bulan kemudian. Kalau yang istisna, jual beli dalam bentuk pesanan barang kepada produsen atau pengrajin yang dilakukan di awal, di tengah, atau di akhir. Jadi kalau kamu pengen beli lemari, lemarinya gambar Hello Kitty, warnanya merah, ya kan? Hello Kitty warna merah apa warna apa ya? Pink. Nah, warna pink. Kirain udah berubah gitu kan, karena rajin berjemur jadi mukanya merah. Oke, teman-teman, kita lanjut. Tadi sekedar pengantar kalian untuk memahami bahwa ada pembiayaan jual beli, murabahah, salam, istisna. Nah, setelah ini kita akan bagi kelompok. Kalian bisa diskusi. Untuk materi diskusi kalian sudah bisa download di Edlink dan di Anas masing-masing sesuai kelompoknya, kalian diskusikan masing-masing. Oke, kita bisa berhitung ya. 55. 1 3 4 5 1 2 3 4 5 1 1 2 4 5 Inopa 1. Nah, nanti yang kelompok 1 bareng kelompok 1, kelompok 2 bareng kelompok 2, 3 bareng 3, 4 bareng 4. Yuk, biar ini ya. Untuk diskusi waktunya sekitar 30 menit. Baik teman-teman, diskusinya sudah selesai ya. Sebelum kita membahas tentang diskusi kita pada pagi hari ini, mungkin ada yang pengen ditanyakan dulu tentang materi kita tadi tentang pembiayaan? Ada yang bertanya? Saya Bu. Oh boleh. Di zaman Rasul kan tidak ada lembaga keuangan seperti saat ini ya Bu ya. Seperti bank syariah, pasar uang, pasar modal syariah. Lalu bagaimana sih perspektif hukumnya? Karena di zaman Rasulullah kan tidak ada.
Oh baik, terima kasih ya Mbak Hansa ya, pertanyaannya bagus banget. Jadi Mbak Hansa bertanya nih, di zaman Rasulullah itu nggak ada yang namanya pasar modal syariah, nggak ada pasar uang syariah, asuransi syariah, pegadaian syariah. Kok sekarang ada? Bagaimana sih perspektif hukumnya, kan begitu. Jadi kalau kita ngomong syariah Mbak, syariah itu kan jalan yang lurus, salah satu pedoman yang menjadi pegangan kita. Nah, dalam syariah itu terdiri dari 3 aspek. Apa saja? Yang pertama itu adalah akidah, yang kedua adalah ibadah, dan yang terakhir adalah muamalah. Nah, lembaga keuangan syariah ini masuk ke dalam ranah muamalah. Jadi kaidah fikih yang dipakai adalah al-aslu fil muamalah al-ibahah hatta yadulla dalilun ala tahrimiha. Jadi kalau kaidah fikihnya mengatakan hukum asal muamalah itu boleh asal tidak ada dalil yang melarangnya. Jadi kalau di zaman Rasulullah nggak ada pasar modal, kok sekarang ada, selagi itu tidak bertentangan dengan kaidah syariah Islam, maka itu boleh, termasuk bank syariah yang pada pagi hari ini kita pelajari. Begitu Mbak Hansa ya. Sama-sama Mbak Hansa. Oke teman-teman, tadi sudah dibagi kelompok, kalian sudah mendiskusikan case study. Mungkin ada yang mau menyampaikan hasil dari diskusinya? Boleh Ibu? Oh boleh. Izin. Monggo Mas. Jadi tadi ada sedikit pertanyaan dari teman kami, yaitu mengapa pertumbuhan bank syariah masih lambat meskipun potensinya besar. Nah, jadi gini, meskipun bank syariah memiliki potensi besar di Indonesia khususnya ya, yang mayoritas penduduknya adalah Muslim. Namun realita menunjukkan bahwasannya pertumbuhan masih tergolong lambat. Karena ada beberapa faktor, salah satunya adalah rendahnya literasi keuangan syariah di masyarakat. Banyak orang masih beranggapan bahwa bank syariah sama saja dengan bank konvensional pada umumnya. Kurang lebih seperti itu. Oke, terima kasih Mas Red sudah menjelaskan hasil diskusinya. Betul sekali teman-teman, kalau melihat potensi di Indonesia, mayoritas masyarakatnya beragama Muslim, jadi potensinya kan luar biasa besar. Tapi pertumbuhannya itu lambat. Hal ini juga dibuktikan Mas Wahid dengan adanya SNAK, Survei Nasional Literasi Inklusi Keuangan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Literasi keuangan syariah itu 39,11%, sedangkan inklusinya itu sekitar 12,88%. Artinya masih kecil sekali masyarakat yang belum terliterasi dengan baik. Terus yang kedua juga Mas, banyak orang yang kurang pemahaman tentang literasi ini sehingga mereka meyakini bahwa bank syariah itu sama dengan konven, sehingga mereka ngapain pakai bank syariah toh sama. Nah itulah masyarakat belum terliterasi dengan baik kalau tadi sesuai dengan hasil survei. Oke, terima kasih Mas Wahid ya. Oke teman-teman, mungkin ada yang mau mewakili lagi menyampaikan hasil diskusinya? Saya boleh Bu? Boleh. Jadi ada beberapa faktor yang menyebabkan pertumbuhan bank syariah ini lambat. Oke. Meliputi faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal juga meliputi dominasi pembiayaan retail dan penggunaan akad murobaah yang terbatas, serta kurangnya variasi produk dan kurangnya efisiensi ekspansional bank. Dan untuk faktor eksternal mencakupi kondisi ekonomi yang kurang stabil, fluktuasi nilai tukar rupiah dan penurunan daya beli masyarakat, gitu Bu. Oke, jadi kalau menurut Mbak Mela ya, Mbak Mela, pertumbuhan bank syariah itu dipengaruhi oleh 2 faktor, ada faktor internal, ada faktor eksternal. Kalau internal sendiri kurangnya variasi produk dan lain sebagainya, sedangkan faktor eksternalnya salah satunya adalah nilai tukar, turunnya daya beli masyarakat dan lain sebagainya. Oke, terima kasih ya Mbak Mela ya. Baik teman-teman, itu adalah beberapa hasil diskusi kalian tentang problematika yang dihadapi oleh lembaga keuangan syariah, khususnya adalah bank syariah di Indonesia. Dari diskusi kita pada pagi hari ini, siapa yang mau menyimpulkan? Mungkin saya ingin menyimpulkan Bu. Oh boleh. Jadi dari tanggapan diskusi tadi, saya bisa menyimpulkan di sini bahwa apabila lembaga keuangan syariah mampu mengoptimalkan kinerjanya dengan baik ke depannya,
Tentu bank syariah mampu bersaing dengan bank-bank konvensional lainnya karena melihat potensinya yang luar biasa besar gitu kan. Selain itu, lembaga keuangan syariah ini bisa menjadi solusi dari maraknya pinjaman online di luar sana, terutama pinjol-pinjol yang ilegal tuh. Dikarenakan bank syariah menawarkan pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah, yaitu tanpa riba dan lebih aman bagi nasabah tersebut gitu, Bu. Mungkin seperti itu. Oke. Kalau kita, Mas siapa tadi lupa namanya? Mas Imam. Imam, Bu. Oke. Kata Mas Imam, salah satu kalau kita dapat berkompetisi, salah satunya meningkatkan kinerja keuangan lembaga keuangan syariah. Dan LKS juga bisa menjadi solusi dari maraknya pinjol, teman-teman. Pinjol saat ini sudah marak ya, bahkan pertumbuhannya itu di tahun 2024 saja di bulan Juni itu sudah 66,79 triliun. Artinya luar biasa sekali orang yang menggunakan pinjol. Apalagi pinjol-pinjol yang ilegal. Kenapa kok mereka lebih senang ke pinjol, Mas Imam, daripada ke yang lain? Karena mungkin kalau ke pinjol lebih gampang, Bu. Jadi ibarat kata timbang moto KTP udah dapat duitnya. Iya, gitu. betul banget. Jadi orang itu mau cari jalan pintas gitu ya, Mas Imam ya. Iya. Cukup senyum bawa KTP, duitnya udah ada. Udah cair. Tapi perlu diperhatikan hal-hal yang mudah begitu juga risikonya yang besar. Apalagi kasus penyalahgunaan data oleh pinjol-pinjol ilegal itu cukup berbahaya. Maka mungkin benar kata Mas Imam tadi, kita bisa mengoptimalkan dari kinerja keuangan perbankannya. Baik teman-teman, terima kasih ya untuk materi perkuliahan kita pada chapter 10 tentang pembiayaan murabahah, salam dan istisna. Minggu depan kita akan ketemu kembali untuk membahas pembiayaan selanjutnya, yaitu pembiayaan tentang ijarah dan ijarah muntahiyah bit tamlik. Jadi saya harap teman-teman di rumah bisa membaca dahulu sehingga minggu depan kita diskusinya lebih seru lagi. Terima kasih ya teman-teman ya. Semoga sedikit ilmu yang kita bisa bagi bermanfaat. Kalau belum dirasa hari ini, bermanfaat di kemudian hari. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video pembelajaran dalam mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan Syariah pada program studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia. Semoga bisa menjadi pertimbangan dalam proses pengajuan sertifikasi dosen tahun 2025. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.